Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Nah, ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Fitroni. Fitroni. Cek dulu ya, Fitroni. Kenapa Fitroni? Sakit ya? Ya mudah-mudahan Fitroni yang sakit diberi kesembuhan. Sehingga bisa mengikuti pembelajaran kita berikutnya. Ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa awal pembelajaran. Ketua kelas tolong siapkan dengan berdoa. Silakan. Berdoa mulai. Nah, terima kasih untuk anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai fungsi kuadrat. Materi ini ada di bab 1 semester genap kelas 10. Ini kompetensi dasar yang kita pakai. Ada kompetensi dasar 3-5. Ini kompetensi yang pengetahuan, menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Tadi kita masuk ke fungsi kuadratnya ya. Terus ini yang KD atau kompetensi dasar 4.5 yang keterampilannya menganalisa karakteristik masing-masing grafik, dipotong dengan sumbu, titik puncak, dan asimptot, dan perubahan grafik fungsi akibat transformasi. Ini KD yang harus kita capai. Selanjutnya ada indikator. Indikator itu yang pertama, kalian bisa menentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi kuadrat. Yang kedua, menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang ketiga, menelaah karakteristik grafik fungsi kuadrat. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Ini indikatornya. Selanjutnya ada indikator, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, kalian atau siswa dapat menentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi kuadrat dengan benar. Yang kedua, kalian atau siswa dapat menggambar grafik fungsi kuadrat dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menelaah karakteristik grafik fungsi kuadrat dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi kuadrat dengan tepat. Ini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai setelah pembelajaran hari ini. Teman-teman paham ya? Selanjutnya, nah ini rencana pembelajaran hari ini. Pembelajarannya saya menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik itu ada 5M. Yang pertama itu mengamati, kalian harus mengamati. Nanti saya kasih LKPD, kalian amati ya. Terus menanya, usahakan bertanya, kalian dapat bisa ke saya atau ke teman kelompoknya. Ada yang mencoba mengerjakan, mencoba menyelesaikan masalah. Terus yang selanjutnya yang keempat itu menelaah permasalahan tadi. Yang kelima mengkomunikasikan, kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya nanti ya. Terus model pembelajarannya PBL. PBL itu problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti Bapak kasih masalah. Ya, kalian pikirkan masalah itu, bagaimana cara menyelesaikannya. Yang apa itu? Anak-anak, dalam pembelajaran hari ini Bapak menggunakan beberapa media. Yang pertama itu LKPD, ini ya. LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti Bapak bentuk kelompok dan setiap kelompok Bapak beri satu LKPD untuk buat bahan diskusi kalian. Selanjutnya ada bahan ajar. Bahan ajar berupa buku yang sudah dibagikan sekolah. Bawa semua bukunya? Sudah dibaca? Sudah. Dan setelah itu Bapak juga membuat suatu media PowerPoint ini seperti ini PowerPoint. Jadi nanti di sini ada Bapak tampilkan pembelajarannya sebagai pembelajaran dan juga video pengantar juga nanti kalian pelajari. Dan rencana pembelajaran hari ini yang terakhir adalah di akhir pembelajaran nanti kalian dapat beri kuis atau tugas. Kalau waktunya cukup kita buat kuis hari itu juga ya di sini. Kalau waktunya tidak cukup, Bapak beri tugas untuk dikerjakan di rumah. Tujuannya untuk mengukur kemampuan kalian apakah sudah mencapai tujuan pembelajaran hari ini atau belum. Yang sudah mencapai berarti Bapak beri pengayaan, yang belum mencapai tujuan pembelajaran Bapak beri remedi. Nah, mengapa sih kita harus belajar fungsi kuadrat anak-anak? Ada yang tahu kenapa? Mengerjakan soal gitu. Ya, bisa juga ini nanti.
Yang pertama itu fungsi kuadrat ini ternyata materi ini bisa diterapkan ke banyak hal, banyak bidang. Misalkan di sini ada proses pembangunan konstruksi jembatan. Nanti di video pengantar dijelaskan bagaimana proses jembatannya ini seperti apa ya. Materi fungsi kuadrat ini juga bisa menyelesaikan masalah sehari-hari. Misalkan contoh sederhana itu, kalau kita melempar bola, menendang bola ya, dalam permainan sepak bola, bolanya kan berbentuk begini kan ya, dilempar ke atas kan nggak mungkin kasih terus, pasti jatuh dan lintasan bolanya itu nanti yang membentuk grafik fungsi kuadrat. Itu salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini apa jadi? Ini hanya untuk mengingatkan kalian tentang fungsi ya. Kalian sudah baca fungsi di SMP, di MTS. Fungsi adalah aturan yang memasangkan semua anggota suatu himpunan dengan tepat satu keanggotaan yang lainnya. Itu fungsi. Dan kalau fungsi kuadrat itu suatu fungsi yang memiliki bentuk grafis seperti parabola. Nah ini Bapak punya video pengantar. Seharusnya ini YouTube cuma karena sinyalnya kita tidak ada, tadi Bapak runutkan videonya. Oke, sekarang kita bahas materi fungsi kuadrat bagian pertama. Teman-teman silakan perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada gambar Gateway Arch dan Sydney Harbour Bridge. Nah, teman-teman perhatikan bentuk kedua bangunan ini ya. Bentuknya seperti ini. Ini juga sama seperti ini. Nah, bentuk seperti ini dinamakan parabola. Dalam matematika ini dinamakan parabola. Parabola ini merupakan grafik dari suatu fungsi. Sama halnya seperti garis lurus. Yang udah saya bahas di video sebelumnya, garis lurus itu kan merupakan grafik dari fungsi linear. Sementara parabola ini adalah grafik dari fungsi kuadrat. Nah, sekarang kita akan bahas fungsi kuadrat. Anak-anak, videonya tadi menarik? Menarik! Paham yang kita berikan di video? Paham semua sepertinya ini ya. Oke, Bapak lanjutkan ke powerpoint-nya. Ini sudah sampai. Nah ini. Karena model pembelajaran kita adalah PBL, Problem Based Learning, pembelajaran berbasis masalah, maka Bapak beri kalian suatu masalah. Nah, seperti ini masalahnya. Di sini ada gambar balon udara. Ya. Balon udara diterbangkan dari tanah kan ke atas. Kan nggak mungkin terus ke atas lagi kan ya. Pada suatu saat kan dia itu mencapai titik tertentu dan berhenti. Dan turunlah lagi. Nah, sekarang di sini tinggi dari balon udara dalam waktu X dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi kuadrat. Mohon maaf anak-anak ya. Ini ada kesalahan, ini harusnya pangkatnya di atas ya. Iya. Ngerti Bapak ini ya. Fx sama dengan min 16x pangkat 2 plus 112x min 91. Tentukan tinggi maksimum balon udara dalam meter. Ini ada permasalahan. Kira-kira kalau kalian mendapat permasalahan seperti ini, apa yang kalian pikirkan? Pak, tadi kan sudah menyimak video, sudah berjalan singkatnya ya. Masih bingung? Bingung ya? Ya, dan mungkin ada yang sudah bagian paham, ada yang bingung. Nah, karena kalian bingung, maka untuk membantu mencari jawaban ini, kalian perlu, nah ini, mengerjakan LKPD yang Bapak berikan nanti. Saya yakin kalau ini sudah diberikan ke kalian, maka kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Sudah wajar kalian bingung, karena masih belum mengerjakan, belum mengalami pembelajaran kok sudah menjawab apa gitu ya. Karena Bapak minta berkelompok ya, satu kelompok bisa 5 atau 6 orang. Sedangkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing sekarang bentuk kelompok anak ya. Ini Bapak berikan LKPD-nya, dipelajari, didiskusikan dengan temannya. Kalau ada yang kurang paham, bisa angkat tangan. Nanti Bapak ambil, Bapak beri penjelasan. Silakan itu dipelajari, diamati, ya, ditelaah, dicoba mengerjakan, ini tadi, ya, dicoba mengerjakan, didiskusikan dengan temannya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan angkat tangan dan bertanya. Nah itu silakan sambil membuka
buku yang dari sekolah. Boleh. Gambarnya kurang jelas untuk pemilihannya. Satu gambar 2 ya. Yang gambar 1 ini kan, nah ini kamu lihat bagiannya di sini. Nilai X yang paling kiri ini X ini sumbu Y. Sumbu X ini kan ini. Yang paling kiri berarti ini berapa nilainya? Kalau kita tarik ke bawah min 4, berarti di sini 4. Sehingga X-nya kan ini nggak ada. X-nya lebih dari min 4. Yang paling kanan karena ada tanda panah di sini, ini kan terus nilainya terbatas TI. Maka yang paling kanan itu nilainya maka iya, maka ini X-nya juga lebih dari min 4 lagi terus. Dari asalnya, nah ini kemudian cari yang kiri, batas kiri berapa, batas paling kanan berapa. Nah ini kan daerah asalnya berarti X-nya itu ya. Kalau sudah selesai, Bapak minta satu kelompok untuk presentasi ke depan ya. Bisa kelompok yang sebelah sini ya. Ini beri kesempatan untuk presentasi ke depan. Silakan ke depan dulu. Presentasikan apa sudah kalian kerjakan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan menjelaskan tentang materi fungsi kuadrat. Di mana kami beranggotakan saya sendiri yaitu Rukman Naimani di samping saya. Dan juga selanjutnya Tasya Diamanda. Seperti lembar kerja yang kalian terima, di sini terdapat pada kegiatan 1 bisa dibuka masing-masing. Gambar 1 seperti grafik seperti itu. Nilai X yang paling kiri adalah min 4, sehingga X lebih dari min 4. Selanjutnya nilai X yang paling kanan adalah tak terbelah, sehingga X lebih dari min 4. Daerah asalnya yaitu untuk gambar yang pertama ya. Coba dicocokkan dengan jawaban kalian. Kalau jawabannya beda bisa ditanyakan. Kalau jawabannya sama berarti sudah sepakat di jawabannya ya. Ya kalau jawabannya sama sepakat. Kalau ada yang beda coba ditanyakan kenapa seperti itu gitu nanti. di mana nilai Y yang paling rendah adalah min 3 sehingga Y lebih dari sama dengan min 3. Dan selanjutnya nilai Y yang paling tinggi adalah tak terhingga sehingga Y lebih dari sama dengan min 3. Sehingga daerah hasilnya Y di mana Y lebih dari sama dengan min 3 dan Y elemen bilangan real. Yang lain di mana? Sama. Sudah depan berarti ya? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Coba ya, kalau ada kelompok yang lain bertanya angkat tangan. Ya, silakan. Saya Nasiha dari kelompok 2 hendak bertanya. Ya, silakan. Ini kan setelah melihat grafik-grafik dan fungsi kuadrat yang tadi di video, kan jika grafiknya ada yang memotong dan ada yang tidak memotong sumbu X, nah itu disebabkan apa biasanya? Paham pertanyaannya? Pak. Paham, silakan jawab. Jadi maksudnya begini. Lalu Seperti seperti ya. ini. Ya. Oh ya. Nah, dari grafik 3 ini ada yang tidak memotong, ada yang menyinggung, dan ada yang memotong titik. Dua titik. Hal ini disebabkan karena adanya diskriminan, Pembeda. di mana D lebih dari 0 merupakan nilai positif, yaitu memotong 2 titik. Dan di mana D sama dengan 0 merupakan netral. Yang ini.
Bingung? Oh, saya perjelas ya, saya perjelas. Ini maksudnya itu gini, karena grafik fungsi kuadrat itu memiliki diskriminan. Diskriminan itu rumusnya kan apa? B kuadrat min 4A AC. Kalau kita hitung ini nilainya, kalau nilainya positif, maka grafik itu memotong di dua titik ini. Nah, ya. Kalau ketemu D-nya sama dengan 0 atau netral, maka hanya menyinggung di satu titik. Kalau D-nya ketemu negatif, maka grafik itu tidak memotong sumbu X, sumbu X-nya. Tidak memotong sumbu X, ini maksudnya sumbu X begini nih ya. Bisa Pak? Kalau sudah selesai, kira-kira apa kesimpulan yang kita dapat hari ini? Apa kira-kira? Kita belajar apa hari ini? Terus apa lagi? Daerah asal dan daerah asal fungsi kuadrat. Apa lagi? Menemukan persamaan fungsi kuadrat. Ya. Ini ternyata, nah ini kesimpulan kita, benar ya? Kalian tadi sudah belajar grafik fungsi kuadrat, sudah bisa menentukan. Tapi kalian sudah mencapai tujuan pembahasan atau belum? Bapak kasih kuis atau tugas. Nah ini, karena waktu kita sudah pengen pulang ya. Tapi Bapak minta kalian tulis tugas ini, kalian tulis. Kalian kerjakan di rumah. Pertemuan berikutnya berikan ke Bapak. Gimana? Ya silakan ditulis dulu anak-anak. Sudah ditulis anak-anak? Sudah. Sekarang untuk pertemuan berikutnya Bapak minta sudah semuanya mengumpulkan ya. Dan Bapak nanti nilai. Kalau yang sudah mencapai atau nilainya di atas KKM nanti Bapak kasih pengayaan. Kalau yang belum Bapak beri remedi dan remedi lagi. Selanjutnya untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk materi fungsi rasional. Silakan dipelajari di buku yang diberikan sekolahan atau kalian cari referensi di internet, di Google atau di YouTube. Nah, kalian pelajari itu ya. Nah, karena ini sudah selesai pembelajaran, Bapak minta ketua kelas untuk menyiapkan temannya untuk berdoa sebelum pulang. Silakan ketua kelas. Sebelum pulang, baiknya untuk berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih, selamat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas jenengan mengampu mata pelajaran matematika nggih? Wajib. Matematika wajib kelas 10. 10 MIA. Iya. Ya. Perangkat yang jenengan buat itu adalah materi semester Yang tadi genap tentang fungsi kuadrat. fungsi kuadrat. Ya, terima kasih. Coba saya lihat RPP-nya. Ini ada tujuan pembelajaran, ada indikatornya, oke, ada jamnya, ada metode yang digunakan, ada pendekatan yang dipakai, sampai pada alat evaluasinya. Ya. Terima kasih Pak Asep. Monggo disiapkan untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya. Terima kasih.